Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini akan membahas contoh soal AKM yang untuk materi SMP atau MTS, khususnya pada materi tentang keseimbangan ekosistem. Jadi membahas soal yang materinya tentang keseimbangan ekosistem. Perhatikan, ini ada jaring-jaring makanan, di mana jaring-jaring makanan adalah salah satu bentuk ekosistem, salah satu bentuk hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang berikutnya adalah jaring-jaring makanan tipe B, kalau yang tadi tipe A. Ini adalah salah satu bentuk dari hubungan antar komponen dalam ekosistem. Bisa kalian perhatikan bahwa keanekaragaman makhluk hidup itu dijumpai pada tipe A daripada tipe B. Di tipe A banyak ragamnya makhluk hidup. Baik, silahkan kalian perhatikan bahwa keanekaragaman hayati itu sebagai kunci keseimbangan ekosistem. Ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara komponen-komponen penyusun ekosistem, yaitu baik komponen biotik itu hidup, dan komponen abiotik atau komponen tidak hidup, dalam keadaan seimbang atau berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Nah, ekosistem yang seimbang keberadaannya dapat bertahan lama, atau kesinambungannya itu dapat terpelihara. Keseimbangan ekosistem akan terjaga juga apabila memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi. Artinya apa? Variasi makhluk hidupnya tinggi atau yang disebut biodiversitas. Keseimbangan ekosistem tersebut berdampak signifikan pada keselarasan serta kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi keseimbangannya. Ketidakkeseimbangan ekosistem itu dapat terjadi apabila salah satu komponen pada ekosistem tersebut rusak. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Perubahan ekosistem ini dapat terjadi secara alami, ya, mungkin karena banjir, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, serta dapat pula karena aktivitas dan tindakan manusia, misalkan penebangan liar. Lebih lanjut dikatakan bahwa jaring-jaring makanan B itu menggambarkan tingkat biodiversitas rendah. Mengapa? Karena ragam makhluk hidupnya lebih sedikit daripada jaring-jaring makanan pada B, di mana pada level tertentu untuk alur makanan pada jaring-jaring makanan B itu hanya melibatkan tipe organisme tunggal, sementara jaring-jaring makanan A yang beragam menampilkan sebuah ekosistem yang lebih jauh beragam sehingga memungkinkan lebih banyak pola alur makanan. Baik, kita mulai pertanyaan 1 tentang keanekaragaman hayati. Jaring-jaring makanan A menampilkan sebuah ekosistem yang lebih jauh beragam sehingga memungkinkan lebih banyak pola alur makanan. Pada jaring-jaring makanan A yang memiliki kandungan energi paling kecil adalah ada pilihan A rubah dan elang, B ular dan elang, C tikus dan laba-laba, D ular dan burung elang. Perhatikan ya, ekosistem adalah suatu sistem ilmu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup, komponen biotik dengan lingkungan abiotik maupun biotik. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya itu kan ada abiotik dan biotik, di mana abiotik lingkungan tidak hidup,
biotik adalah lingkungan hidup. Nah, ekosistem dikatakan seimbang apabila komposisi di antara komponen-komponen penyusun ekosistem, baik itu biotik maupun abiotik, dalam keadaan seimbang atau berada pada porsi yang seharusnya, baik jumlah maupun peranannya dalam lingkungan. Ekosistem yang seimbang keberadaannya dapat bertahan lama atau kesinambungannya dapat terpelihara. Nah, ekosistem yang seimbang ini tercermin pada yang namanya piramida makanan. Nah, apa itu piramida makanan? Yaitu suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa atau senyawa organik yang ada di dalam makhluk hidup dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menempati dasar piramida. Demikian pula jumlah energinya terbesar pada dasar piramida, yaitu apa? Adalah produsen. Mengapa? Karena produsen adalah yang memproduksi energi melalui proses fotosintesis dalam bentuk energi kimia. Perhatikan di gambar piramida makanan ya. Bentuk piramida makanan ini ya, saya jelaskan lagi, menggambarkan komposisi rantai makanan. Semakin ke atas, masanya akan semakin kecil. Hal ini terjadi ada keseimbangan dua dalam suatu ekosistem. Ambil suatu contoh, produsen itu jumlah kalorinya, energinya ada 1 joule. Nah, produsen ini akan dimakan ya, akan berpindah dalam bentuk rantai makanan menuju ke konsumen tingkat 1. Nah, energi yang diserap oleh konsumen tingkat 1 itu berkurang 10% menjadi 100.000 joule. Konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2. Berkurang lagi kandungan energinya menjadi 10.000 joule dan seterusnya sampai puncak. Jadi semakin puncak ya, semakin puncak konsumen mendekati puncak, konsumen berada di puncak piramida, kandungan energinya adalah paling sedikit. Oke, berarti bisa kita menjawab pertanyaan 1. Jaring-jaring makanan A yang menampilkan sebuah ekosistem yang jauh lebih beragam sehingga memungkinkan lebih banyak pola alur makanan pada jaring-jaring makanan A yang memiliki kandungan energi paling kecil adalah, bisa kalian perhatikan di jaring-jaring makanan, saya lihat ulang ya. Nah, ini perhatikan. Nah, mana yang paling puncak? Konsumen terakhir yang mana? Rubah dengan elang. Berarti rubah dan elang adalah kandungan energinya yang paling sedikit. Nah, yang kandungan paling besar pada apa? Yang langsung makan produsen, yaitu belalang dengan tikus. Sesuai dengan pertanyaan, yang energinya paling sedikit adalah ditempati rebah dan burung elang. Ini paling puncak. Oke, berarti jawabannya adalah ini bisa kalian perhatikan A ya, rubah dan elang. Sekarang pertanyaan berikutnya, keanekaragaman hayati masih kita bahas. Jaring-jaring makanan A dan B itu berada misalkan di lokasi yang berbeda. Bayangkan jika belalang itu berkurang di kedua lokasi. Jelaskan dampak yang terjadi pada keseimbangan ekosistem di lokasi A dan B. Saya jelaskan bahwa keseimbangan ekosistem itu tercermin pada gambaran piramida makanan atau yang disebut piramida ekologi. Dalam ekosistem yang seimbang, jumlah populasi makhluk hidup dalam suatu tingkatan ya harus melebihi jumlah populasi makhluk hidup pada tingkatan selanjutnya. Misalnya produsen ini harus berjumlah lebih banyak daripada jumlah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Mengingat apa?
jumlah kandungan energinya paling dasar itu adalah paling tinggi, disusun dengan tingkat 2 pada piramida makanan dan seterusnya. Bayangkan apabila misalkan jumlah produsen yang kandungan energinya paling tinggi itu ada di puncak. Dengan demikian maka akan berakibat konsumen tingkat 1 jelas akan kekurangan pangan. Baik, kita lanjut. Saya akan menjelaskan tingkatan-tingkatan pada pada piramida makanan. Tingkat 1 tadi diduduki oleh produsen. Ini ya, tingkat 1 diduduki oleh tingkat 1 diduduki oleh produsen. Ini ya, ini. Nah, maksudnya apa? Tumbuhan hijau ini merupakan produsen yang menerima sumber energi dari matahari. Tumbuhan kemudian menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Dalam proses tersebut, tumbuhan hanya memakai energi dari matahari dan karbon dioksida dari udara. Karena itu tumbuhan digolongkan sebagai dalam tingkat trofik pertama. Nah, kemudian dilanjut dengan tingkat 2. Jadi saya jelaskan, produsen berarti menduduki tingkat dasar. Kandungan energinya lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat konsumen. Tingkat kedua diduduki oleh konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Pada produsen yang menduduki tingkat 1 ini kan kemudian akan dimakan oleh hewan yang berada pada trofik kedua, tingkat kedua, yaitu herbivora. Ya, pada tingkat kedua pada piramida makanan. Tingkat 2 tapi untuk konsumennya adalah tingkat 1. Ini sebagai herbivora, artinya adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya sapi, kambing, kelinci, belalang. Nah, jumlah konsumen tingkat 1 yang ini dengan leluasa ya bisa memakan bisa memakan produsen. Nah, ini akan memangkas jumlah herbivora, bisa dikatakan seperti itu ya, sebagai produsen. Jadi konsumen tingkat 1 jelas akan memangkas melahap semuanya produsen yang ada di sekelilingnya. Nah, apakah produsen akan habis? Tidak, karena apa? Ada konsumen tingkat 2 ya, konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 adalah konsumen yang memakan tingkat 1. Maka dengan demikian produsen tetap eksis, tidak akan habis. Itu. Yang berikutnya, tingkat 3 atau trofik 3 diduduki oleh konsumen tingkat 2 atau disebut konsumen sekunder. Jika pada tingkatan sebelumnya diisi oleh hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, maka pada tingkat ini ditempati oleh karnivora ya, hewan pemakan daging, hewan konsumen pemakan konsumen. Nah, di sini kalau memakan konsumen tingkat 1 berarti konsumennya disebut konsumen tingkat 2 atau sekunder. Contoh misalkan serigala, ular. Nah, berarti konsumen tingkat 2 ini akan leluasa memakan konsumen tingkat 1. Apakah konsumen tingkat 1 akan habis? Tidak, karena konsumen tingkat 2 ada yang memakan tingkat berikutnya, sehingga konsumen tingkat 1 tetap terjaga. Yang berikutnya, trofik keempat diduduki. Trofik keempat atau tingkat keempat pada piramida makanan diduduki oleh konsumen tingkat 3. Nah, berada pada tingkatan tertinggi. Nah, hewan yang ada pada tingkat tinggi ini ya, piramida makanan ini adalah merupakan karnivora yang memakan karnivora di tingkat trofik 3. Nah, jadi konsumen memakan
konsumen, tapi pada traffic yang ke ujung. Contoh adalah elang, ya, elang memakan ular misalnya. Nah, ini apakah ular akan habis? Bisa jadi karena apa? Elang hanya memangsa pada konsumen di bawahnya. Itu makanya di sini supaya ekosistem tetap terjaga, harus dilindungi anak-anak, ya, itu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, jaring-jaring makanan A dan B berada di lokasi yang berbeda. Bayangkan jika belalang ini berkurang di kedua lokasi. Jelaskan dampak yang terjadi pada keseimbangan ekosistem di lokasi A dan B. Perlu kalian perhatikan bahwa di saya katakan kuncinya di sini, keseimbangan ekosistem akan terjaga apabila memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi. Jadi variasi makhluk hidupnya tinggi. Nah, apabila di jaring-jaring makanan A dan B belalang berkurang, nah jelas akan terganggu, ya, ekosistem tersebut akan terganggu. Mengapa? Berkurangnya belalang berakibat kekurangan pangan untuk konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 berkurang, berlanjut pada konsumen yang berikutnya. Kalau misalkan hal seperti ini terjadi dalam kenyataan, terus-menerus akan kekurangan pangan, maka bisa berakibat kepunahan pada makhluk hidup tertentu. Kepunahan makhluk hidup tertentu berakibat menurunnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati berkurang, jelas keseimbangan ekosistem akan tidak terjaga. Nah, terlebih-lebih pada jaring-jaring makanan B, ya, keanekaragamannya lebih rendah, jadi lebih terganggu. Itu anak-anak contoh membahas soal tentang keseimbangan ekosistem. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.